Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bersekutu kepada kasih setia Tuhan. Tuhan itu sungguh mengasihi setiap kehidupan kita masing-masing, dan pagi hari ini kita akan boleh menyiapkan hati kita, hidup kita, terlebih pikiran kita untuk kita boleh menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ialah pada pagi hari ini hati kita penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Mari kita akan berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu dan
Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami hamba-hamba Tuhan datang kepada Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Kau hadir di tengah kami. Kami rindu pagi hari ini Kau menjamah setiap kehidupan kami. Dan saatnya pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau mengurapi kami. Amin. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami, segala Yes. apa yang menjadi sakit penyakit kami percaya. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan akan lepaskan. Amin. Dengan kuasa Tuhan, Haleluya. dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh turun dan menjamah setiap hati kami. Haleluya. Kami menyiapkan hidup kami kepada Tuhan dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai hingga sampai selesainya nanti. Dan hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami sekali lagi mengucapkan selamat pagi, selamat berkumpul di dalam kasih Tuhan. Shalom, ada sukacita.
Amin. Ada sukacita di sini juga kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kita tidak bisa melihat di luar sana, tetapi pada pagi hari ini hati kita tetap melihat kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan penuh kuasa. Engkau hebat. Engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Dan aku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau Allahku hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku.
puas seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Tentunya pagi hari ini semuanya bersukacita. Haleluya. Dan biarlah saat ini kita memberikan waktu untuk Tuhan sepenuhnya melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh membukakan hati kita, yang boleh membukakan mata kita, sehingga apa yang boleh kita rasakan dan apa yang saat ini kita alami, kita semuanya diberikan kemenangan melalui setiap kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu mari siapkan hatimu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan
waktu dan tempat kami serahkan. Bagi hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur tak terbatas. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Pemeliharaan Tuhan atas umatnya terus dan terus, takkan pernah berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita hidup di tengah-tengah badai yang menerpa saat ini, namun percayalah bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikannya atas saudara dan saya. Dan kasihnya, kebaikannya lebih tinggi dari cakrawala, lebih luas dari samudra. Itu sebabnya ialah hati kita penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Sekalipun harus menghadapi kehidupan yang saat ini kita rasakan bersama begitu berat, namun percayalah, Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kebaikannya, pemeliharaannya atas kehidupan kita semua. Haleluya. Lebih luas dari samudra. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan. Amin. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan pernah di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Kami bersyukur kepadamu, sebab pertolonganmu tak pernah terlambat bagi kami. Dan kasih setiamu yang kau nyatakan atas hidup kami takkan pernah habis-habisnya. Itu sebabnya sebentar kami akan menerima firman Allah. Kiranya firman-Mu Tuhan akan selalu menjadi kekuatan iman kami. Karena hanya firman-Mu lah yang kekal. Roh Kudus surapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan setiap kami yang mendengar. Sehingga Engkau membuka mata rohani kami Tuhan. Dapat melihat kuasa kebangkitan-Mu. Dapat melihat kemuliaan Tuhan. Yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kami. Tuhan, terimalah setiap persembahan-persembahan kami yang kami persembahkan kepadamu. Melalui nyanyian pujian kami. Melalui seluruh hidup kami. Dan inilah Tuhan hidup kami. Kuserahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun secara online masing-masing jemaat berada di rumah masing-masing, saya berharap kalian juga berdoa dan terus berdoa dan juga beribadah. Sebagaimana ketika kita datang ke gereja untuk beribadah, siapkan hati kita supaya ibadah kita benar-benar berkenan di hati Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Yang kita akan ambil di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Saya percaya kisah ini tidak asing bagi kita sekalian. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ayat yang kita baca pagi hari ini tentu tidak asing bagi kita. Di sini diceritakan tentang kisah salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas atau yang disebut Didimus.
Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan apa yang dialami Thomas, itu tidak jauh berbeda dengan gambaran kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Menggambarkan kehidupan Thomas itu menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen. Nah tentu kita bertanya, orang Kristen yang bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita akan renungkan bersama. Thomas adalah satu pribadi yang menggambarkan kehidupan orang percaya. Dan orang percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah orang percaya yang malas bersekutu dengan yang lain. Pribadi yang malas untuk bersekutu Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Artinya ketika para murid berkumpul, bersatu, bersekutu di dalam satu rumah, ternyata Thomas tidak ada di situ. Dia tidak bersama dengan murid. Kita tidak tahu kemana dia pergi. Namun yang jelas, Thomas tidak ada kerinduan untuk datang dengan para murid yang lain untuk bersekutu, berkumpul. Itu sebabnya ketika Yesus datang, dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang malas bersekutu, orang-orang yang malas beribadah, seringkali juga sama. Dia tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Lebih-lebih persekutuan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah sementara tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau bersekutu dengan yang lain dalam satu pertemuan ibadah Bapak Ibu. Sekalipun saat ini kita tidak bersama beribadah bersama, namun di dalam setiap rumah ada persekutuan-persekutuan secara keluarga. Saya percaya kehadiran Tuhan akan nyata. Tetapi bagi mereka yang bermalas-malasan untuk bersekutu, justru saatnya bersekutu mereka malah pergi ke tempat-tempat yang lain. Yang malas beribadah tentu tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah. Dan Thomas saat itu, dia tidak ada di tempat itu, tidak bersama-sama dengan yang lain, tidak bersekutu. Sehingga ketika para murid ini menceritakan bahwa aku melihat Tuhan, bahwa Tuhan hadir, apa yang dikatakan Thomas? Sebelum aku melihat tangannya yang bekas paku yang disalibkan itu, dan sebelum aku melihat lambung yang bekas tombak itu, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang seringkali bermalas beribadah bisa juga mengakibatkan tidak percaya akan kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya bagi setiap orang percaya untuk tetap setia beribadah, untuk tetap setia bersekutu dengan Tuhan, dengan yang lain, supaya mereka dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 18. Matius Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul atau bersekutu dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus jelas membawa kita sebagai orang percaya untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan yang lain di dalam satu pertemuan ibadah. Sebab di situ Tuhan berjanji, Dia datang di situ, Dia ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan dengan sangat jelas, supaya saudara dan saya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena Bapak Ibu, ketika kita berkumpul, bersekutu lebih dari 2 orang, menyebut nama Tuhan Yesus, Tuhan benar-benar hadir, Tuhan benar-benar datang. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah meragukan kehadiran Allah dengan rohnya yang kudus. Ketika Bapak Ibu bersekutu, walaupun sekarang tidak bersama-sama di gereja, namun di rumah mereka masing-masing, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Dan Dia tahu apa yang menjadi kerinduan pergumulan dalam hidupmu. Itu sebabnya engkau saat ada Allah ada di tengah-tengah kalian, gunakan kesempatan itu untuk meminta sesuatu dari Tuhan, untuk memohon kepadanya. Karena di dalam ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat sehati meminta kepada Bapa, kepada Tuhan, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, pentingnya saudara dan saya harus tetap bersekutu bersama. Walaupun sekarang hanya di rumah saja, namun percayalah Tuhan hadir di situ. Nyatakan permohonanmu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu, utarakan kepada Tuhan. Kalau engkau sehati, dikatakan sepakat, apapun permintaanmu itu, Bapa mengabulkan doa-doa kita. Itu sebabnya jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, justru di situ diperintahkan supaya saudara dan saya lebih giat lagi. Supaya kita lebih giat lagi. Karena kehadiran Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan kehadiran Allah dinyatakan di tengah-tengah umat Israel. Pada perjalanan mereka untuk dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Pada siang hari Allah menyatakan kehadirannya dengan tiang awan. Dan pada malam hari Allah menyatakan kehadirannya dengan tiang api. Supaya setiap umat Tuhan dapat diterangi, dapat mengalami keteduhan pada siang hari. Itulah saudara kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Begitu pula dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Allah menyatakan kehadirannya melalui rohnya yang kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan puji Tuhan, kalau Allah hadir nyata dalam setiap hidup kita, kami percaya pemeliharaan Tuhan pasti dinyatakan di tengah-tengah kita. Mungkin orang di luar sana semakin merasa berat dan semakin tertekan. Namun sebagai orang-orang percaya, ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita,
maka Allah akan memberikan kuasa, kekuatan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menghadapi segala tantangan saat ini. Puji Tuhan. Itulah gambaran yang pertama tentang Thomas. Pribadi yang malas bersekutu, sehingga tidak bisa menikmati kehadiran Allah di dalam hidupnya, tidak bisa merasakan kehadirannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Thomas merupakan gambaran orang Kristen yang penuh dengan kebimbangan, Bapak Ibu. Kita lihat kembali ke Yohanes pasal 20 tadi. Ayat yang ke-25. Orang Kristen yang penuh kebimbangan, penuh keraguan-raguan dalam mengikut Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, sehingga penuh dengan kebimbangan, keraguan. Terasa hidupnya selalu was-was, hidupnya selalu tertekan, sehingga rasa khawatir, rasa ketakutan itu selalu menghantuinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 25 Yohanes 20 menyatakan kebimbangan, keraguan Thomas terhadap Yesus yang telah bangkit dari kematiannya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pribadi Thomas yang penuh dengan kebimbangan, keraguan. Sekalipun para murid yang lain sudah menceritakan, sudah menyaksikan, kami telah melihat Tuhan, kami telah merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi apa yang dikatakan Thomas? Sekali-kali aku tidak percaya sebelum dia katakan mencucukkan tangannya, jarinya ke bekas tangan Tuhan Yesus yang dipakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang inilah yang terjadi dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Lebih-lebih saat-saat sekarang ini, pasti ada keraguan-raguan di dalam kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan saudara dan saya dipenuhi dengan kebimbangan, keraguan-raguan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia tidak akan percaya kepada apa yang dikatakan firman Allah. Dia tidak akan percaya apa yang dikatakan kesaksian nabi-nabi, kesaksian para orang percaya. Karena ada keraguan, kebimbangan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi ketika orang itu diliputi dalam hidup ini penuh dengan keraguan. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8. Yakobus 1 ayat 6 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yakobus 1 ayat 6 dan 8. Itu keadaan orang yang bimbang,
keadaan orang yang penuh keraguan dalam hidup ini. Dan yang terjadi saudara, orang itu bagaikan gelombang laut. Artinya dia dalam hidup penuh dengan kelabilan. Labil hidupnya. Terbawa oleh perasaan, baper. Terbawa oleh keadaan. Sehingga jiwanya labil. Memang situasi kondisi sekarang ini juga bisa membawa saudara dan saya bisa labil. Seperti gelombang laut. Itulah orang yang ragu-ragu, itulah orang yang penuh dengan kebimbangan. Jiwanya labil. Tidak memiliki satu kepastian, keyakinan di dalam dirinya. Bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Di mana Yesus yang telah mati dan bangkit dan hidup selalu bersama dengan saudara dan saya. Maka ketika Bapak Ibu sudah dibawa satu keadaan yang sekarang ini saudara tetaplah percaya. Jangan pernah bimbang bahwa Tuhan itu menyertai saudara. Tuhan bersama dengan kita. Kehadirannya itu nyata dalam setiap hidup kita orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah akibat kebimbangan seperti gelombang laut. Dibawa kian kemari. Artinya labil. Dan akibat yang berikutnya orang yang penuh kebimbangan. Yaitu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan dikatakan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi. Itu sebabnya mantapkan dirimu dalam mengikut Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kalian dan sekarang hidup dan ada bersama kalian. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, mintalah dengan sepenuh hati, dengan hati yang percaya. Jangan lagi bimbang. Jangan lagi ragu Bapak. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diliputi keraguan, kebimbangan. Sekalipun Bapak Ibu berdoa berkali-kali minta kepada Tuhan. Doa kita akan sia-sia Bapak Ibu. Karena masih ada keraguan dan kebimbangan. Kalau saudara melihat satu contoh pribadi dalam kitab perjanjian lama. Seorang yang bernama Abraham. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu? Imannya tidak menjadi lemah. Karena dia dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang berjanji itu akan melaksanakan apa yang dia telah janjikan kepadanya. Sekalipun dalam keadaan saat itu tubuhnya Abraham sudah lemah. Dan kandungan ibu Sarah sudah kering dan tertutup. Tapi terhadap firman Allah, terhadap Allah yang berjanji, tidak ada sama sekali keraguan dan kebimbangan. Dan puji Tuhan, di saat itulah dia tetap berharap dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya, kuasanya, janjinya digenapkan. Karena tidak ada kebimbangan, keraguan. Sama dengan ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak ke salah satu gunung di Gunung Moria saat itu. Ketika dalam perjalanan ini, anaknya bertanya, Bapak, ini kayu sudah disiapkan. Kayu bakar sudah disiapkan. Namun, mana anak domba yang akan dikorbankan untuk persembahan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Abraham? Tuhan yang akan menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan benar, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan Abraham. Sekalipun pada saat itu ketika ia mau melakukan untuk menyembelih anaknya. Dari belakang suara malaikat Tuhan. Abraham.
Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Sebab Tuhan tahu. Sebab Tuhan tahu dikatakan bahwa engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun itu berat baginya. Namun dalam melangkah, dia tidak ada keraguan. Begitu pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan sekarang ini. Hilangkan keraguan kalian, kebimbangan kalian. Sekalipun saat ini Bapak Ibu menghadapi situasi kondisi yang mungkin secara kenyataan itu bagaimana kita percaya, bagaimana kita tidak bimbang. Karena semua yang kita hadapi, yang bekerja harus dirumahkan, yang berdagang pun juga tidak selaku dari dulu seperti dulu. Mungkin kita berkata seperti itu. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali kepada firman Tuhan. Supaya kita sebagai orang percaya, sekalipun kita menghadapi kenyataan yang pahit, menghadapi kenyataan yang tidak menyukakan sekarang ini, namun percayalah, saudara dan saya, jangan bimbang. Karena apa yang dikatakan Tuhan, itu pasti digenapkan. Itu sebabnya mereka yang penuh dengan keyakinan, tidak ada kebimbangan dalam hati, mereka yang akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, akibat dari kebimbangan dalam hidupnya, dia tidak akan tenang dalam hidupnya Bapak Ibu. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba perhatikan. Kalau hidup kita selalu dipenuhi dengan kebimbangan, keraguan, pastilah tidak ada ketenangan dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Satu misal, ketika kehidupan saudara dan saya saat-saat ini, mungkin kita berpikir kita mendapatkan masukan-masukan, pendapatan-pendapatan yang berkurang. Bagaimana mungkin kita bisa memenuhi seluruh hidup, kebutuhan hidup kita? Yang dipikirkan hanya itu terus. Sementara saudara tidak pernah berpikir, tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu hidup, Yesus telah mati dan bangkit sekarang bersama dengan saudara yang tentu akan memelihara kehidupan kita. Tetapi saudara tidak berpikir begitu, tidak pernah ada dalam hati kalian seperti itu. Maka yang terjadi tidak akan tenang Bapak Ibu. Mungkin tidur saja enggak nyenyak. Mau beristirahat saja tidak bisa nyenyak. Karena yang dipikirkan tentang hal-hal yang membuat saudara itu justru mengalami kekhawatiran yang lebih tinggi, ketakutan yang lebih tinggi. Karena dihadapkan dengan kenyataan sekarang. Namun sebagai anak-anak Tuhan, percayalah. Kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, secara total, secara penuh, maka ketenangan itu akan kita dapatkan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur, hanya dekat Allah ada ketenangan. Dan kalau kita ada ketenangan, saya percaya kita bisa tidur dengan pulas, bisa menikmati hari-hari ini dengan sukacita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan ada keraguan lagi dalam saudara mengikut Tuhan. Thomas merupakan gambaran orang-orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Walaupun para murid sudah memberitahu bahwa dia sudah bangkit, dia ada bersama-sama dengan mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Padahal dalam hidup saudara seringkali Bapak Ibu mendengar firman Allah, mendengar janji-janji Allah. Namun kenapa saudara masih ragu dan bimbang tentang penyertaan Allah, tentang kehadiran Allah di tengah-tengah hidup saudara dan saya? Yesus hadir di dalam setiap hidup kita dengan rohnya yang kudus. Dan sekarang ini melawat saudara dan saya, di mana saudara dan saya bersekutu bersama. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Thomas merupakan gambaran pribadi yang percaya kalau melihat buktinya. Atau boleh dikatakan mau percaya kalau ada bukti. Melihat bukti lebih dahulu baru percaya. Itu artinya Bapak Ibu, imannya hanya tergantung pada sesuatu yang dilihat. Sementara iman itu berkata yang lain. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani. Ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat Bapak Ibu. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi Thomas merupakan gambaran orang Kristen yang mau percaya kalau melihat buktinya lebih dahulu. Tetapi Tuhan katakan, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas, Thomas, sekarang mana tanganmu, mana jarimu? Cucukkan pada tanganku. Jangan sekali-kali kamu tidak percaya, namun percayalah. Dan saat itu juga Thomas tidak bisa berkata apapun kecuali dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya iman. Yang tentu iman itu didasarkan atas janji Allah, atas firman Allah. Dan iman yang benar sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Sekalipun Bapak Ibu mungkin belum melihat ataupun belum mengalami, namun kami percaya. Inilah iman. Sekalipun Bapak Ibu belum pernah menyaksikan secara langsung kehidupan Yesus yang mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu. Namun karena Bapak Ibu percaya apa yang dikatakan kitab suci, maka saudara dan saya diselamatkan. Mereka yang berseru kepada Allah, kitab suci berkata, mereka tidak akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dua Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 Bapak. Inilah Paulus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita belajar. Walaupun yang kita lihat sekarang ini sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan.
Namun percayalah bahwa Allah yang saudara percaya, Allah yang saudara sembah di dalam nama Yesus, Dia benar-benar bangkit dan hidup, Dia bersama dengan saudara dan saya saat ini. Dan tentu Dia akan memberikan kepada kita kemenangan dan jalan keluar dalam setiap hidup kita. Walaupun kita mungkin belum melihat buktinya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan situasi kondisi yang nyata sekarang ini, untuk memiliki iman itu tidak mudah, Bapak Ibu. Orang lebih percaya kalau melihat buktinya lebih dahulu daripada beriman. Satu kisah dalam Matius pasal 8. Di situ ada seorang perwira dari Kapernaum. Pada waktu hambanya sakit, dan sakitnya dikatakan sangat menderita, maka perwira dari Kapernaum itu datang kepada Yesus dan memohon supaya bisa menjamah dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Lalu saat itu Tuhan katakan, oke, saya mau datang ke tempatmu. Tetapi apa yang dikatakan perwira itu? Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya. Saya ini adalah seorang bawahan, dikatakan. Tetapi katakan sepatah kata maka hambaku sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan. Hamba perwira itu berkata kepada Yesus, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumah saya. Katakan sepatah kata maka hambaku sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, perwira Kapernaum percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terjadi. Dia percaya. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu itu? Pulanglah. Jadilah apa yang menjadi imanmu. Dan saat itu juga saudara, hambanya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya hanya mengingatkan kita sekalian sebagai orang percaya, gunakanlah iman dalam kehidupan ini. Sekalipun yang saudara lihat mungkin sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Mungkin kita berpikir sejauh mana sampai kapan wabah virus COVID-19 ini berakhir. Apa akan diakhiri masa-masa darurat? Kalau terjadi seperti ini terus, saudara. Apakah kita tidak akan pernah berpikir pasti tentu yang ada dalam pikiran kita ada tentu sesuatu yang bisa membuat saudara dan saya penuh dengan keraguan, kebimbangan. Tetapi siang hari ini Bapak, biarlah iman yang saudara telah miliki, sekalipun hanya sebesar biji sesawi pun, pakailah. Sebab hidup kalian sebagai orang percaya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan saya percaya apa yang menjadi iman saudara, itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan pasti pelihara saya, Tuhan pasti memberkati saya, Tuhan pasti menolong saya. Di saat-saat sekarang ini pasti itu akan terjadi di dalam hidup kalian. Tetapi kalau yang terjadi pada diri kita sebagai orang percaya hanya memiliki kepesimisan dalam hidup ini. Yang ada dalam pikiran kita, pikiran negatif-negatif dan sebagainya. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan sampai kita belajar, jangan sampai kita sebagai orang percaya. Orang percaya yang mau percaya kalau melihat buktinya. Tapi nyatakan imanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdiri.
kita akan masuk dalam doa supaya firman Allah benar-benar termeterai dalam hidup kita. Dan saatnya kita hidup untuk dengan iman. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, namun hatiku tetap percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap hatiku percaya, tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku katakan sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percayalah kepada janji Allah. Yesus yang telah mati dan bangkit, sekarang kehadirannya dinyatakan melalui Roh-Nya yang kudus dalam setiap hidup saudara. Dan Dia telah memberikan iman kepada saudara. Saatnya sekarang saudara harus hidup dengan iman. Walaupun yang saudara lihat kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, kenyataan-kenyataan yang bisa membuat kita kecewa dan tidak ada lagi pengharapan.
Namun ketika Bapak Ibu mulai hidup dengan percaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang saudara imani, itu yang akan terjadi dalam hidup kalian. Sekalipun Bapak Ibu hanya memiliki iman sebesar biji sesawi pun, Tuhan sangat menghargai iman kalian. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan pagi ini yang akan menjadi berkat rohani dalam kehidupan setiap kami orang percaya. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya. Hilangkan rasa khawatir, kebimbangan yang menguasai hati hidup kami ya Tuhan. Tapi bolehlah diisi oleh firman Allah dan janji-janji Allah dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menerima setiap penggenapan janji-janji Allah dalam kehidupan kami orang percaya ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami. Dan terus menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan, nyatakan, turunkan atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat saat ini. Terutama masalah ekonominya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam menghadapi wabah Corona 19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di garis depan dalam memerangi wabah ini Tuhan. Berikan kuasa-Mu, berikan berkat-Mu, sehingga dapat menangani, dapat menyelamatkan, menyembuhkan orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan seperti itu ya Tuhan. Kuserahkan dalam tangan-Mu. Hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, nyatakan atas para pemimpin bangsa kami yang menjalankan roda pemerintahan. Sehingga negara bangsa kami Tuhan boleh berlalu, boleh dilalukan dari semua bencana saat ini ya Tuhan. Dan sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh jemaat Tuhan di dalam kuasa-Mu. Jikalau sebentar kami mengakhiri ibadah siang hari ini Tuhan, Tuhan Kau tetap sertai kami, Tuhan Kau tetap lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Saatnya kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Allah. Haleluya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah juga kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu dalam pendidikan, diberkati juga usaha dan pekerjaanmu. Dan sekarang terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan kenikmatan hidup yang melampaui segala apa yang ada, yang telah diberikan di dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha. Tuhan memberkati kalian baik jasmani dan rohani kalian. Yang percaya katakan amin. Kita akan angkat nyanyian pujian, doa kita. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
katakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah, saya sampaikan selama masih masa darurat kita tetap mengadakan ibadah secara online, dan saya berharap setiap jemaat yang di rumah juga mempersiapkan diri dengan hati, dan secara jasmani pun juga saudara harus rapi lah begitu, karena saudara beribadah kepada Tuhan sekalipun Bapak Ibu di rumah ya, tetap rapi, pakaian yang rapi karena menghargai kehadiran Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kami mewakili juga oleh keluarga Bapak Ibu Andi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan support dari keluarga Bapak Ibu Andi sepeninggal sepulangnya daripada Ibunda Ibu Darmi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Demikian pula keluarga Bapak Ibu Stefanus Didik juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan support kepada seluruh jemaat Tuhan sepulangnya Bapak Yirmia Giadi dipanggil Tuhan. Kiranya kita hanya bisa dapat berkata kepada mereka, sampai jumpa, selamat jalan, ketemu di dalam kerajaan surga. Demikian yang perlu kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.